Selamat malam semua. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan dulu atau sharing gitu, biar pemahaman kita tuh sama semua gitu terkait dengan apa itu hackathon dan apa itu code for Good. Mungkin saya share screen sebentar. Ya, mungkin awalnya saya akan jelasin dulu gitu, apa sih yang dimaksud dengan hackathon itu. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang kata-kata kunci gitu dari apa itu hackathon yang bisa dirangkai jadi sebuah kalimat gitu. Jadi intinya adalah hackathon itu sebuah event atau sebuah acara yang dimana terdapat beberapa programmer ataupun developer. Nah, di sana itu mereka berkolaborasi dalam tim dan apa ya, dilaksanakan itu dengan waktu yang singkat gitu. Biasanya sih dilaksanakan pada weekend gitu, kayak Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu kayak 2 hari atau bisa dibilang 48 jam. Nah, tujuannya itu dari hackathon adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah ditetapkan atau bisa dibilang challenges-nya gitu. Nah, dari pengertian apa itu hackathon ini, kurang lebih Code for Good juga sama kayak gitu. Cuman yang membedakan adalah Code for Good ini merupakan hackathon virtual karena kan di tengah pandemi ini kita nggak mungkin dalam satu ruangan yang sama atau jadi hackathon ini akan dilaksanakan secara virtual atau online gitu. Nah, di mana tujuannya itu agar para programmer Kristen atau komunitas Kristen penggiat teknologi itu berkumpul untuk membuat suatu proyek-proyek yang kreatif atau inovatif. Dan dilaksanakannya pun tadi sudah saya sebutkan bahwa dilaksanakannya dalam waktu 48 jam atau 2 hari gitu. Dan diharapkan Code for Good ini akan menciptakan produk-produk yang nantinya bermanfaat bagi kemajuan kerajaan Allah di Indonesia. Oke, ya mungkin dari saya sih itu dulu sebagai awalan untuk kita sama-sama tahu tentang apa itu hackathon dan apa itu Code for Good. Oke, iya, makasih Tian. Jadi tadi begitu ya, sekilas gitu ya tentang apa itu hackathon yang sudah Tian sharekan gitu ke teman-teman semua. Selanjutnya mungkin pasti pada penasaran tuh, kenapa sih harus diadakan hackathon ini? Atau kenapa sih Sabda mau repot-repot gitu ya, mau jadi penyelenggara utamanya hackathon? Mungkin Saudara Odi bisa men-sharekannya? Ya, oke. Ya, tadi apa ya, kita udah sama-sama dengar penjelasan tentang hackathon secara umum dari Christian dan juga mungkin sedikit menyinggung tentang Code for Good gitu, acara hackathon virtual yang akan diadakan oleh Sabda. Nah, ini harapannya apa yang sudah disampaikan Christian tadi sudah cukup menolong untuk teman-teman yang belum pernah ikut hackathon sebelumnya untuk tahu apa ya, kurang lebih garis besarnya seperti apa. Nah, mungkin aku sharing sedikit tentang itu ya, kenapa kok Sabda merasa perlu gitu mengadakan hackathon virtual ini. Gitu. Yang pertama sih sebenarnya ini mulai dari sekitar bulan Juni atau Juli gitu. Jadi Yayasan Sabda punya didapat tawaran ya, kurang lebih dapat tawaran untuk mengadakan satu hackathon Kristen di Indonesia. Nah, ini juga tawaran itu dari Indigites, itu satu organisasi global gitu tentang apa ya, orang-orang di Indigites ini berusaha menggunakan teknologi untuk melayani Tuhan gitu, maksudnya untuk melakukan pelayanan digital dan itu bukan hanya satu kelompok orang tertentu gitu, tapi itu organisasi global gitu. Nah, singkat cerita, Sabda dapat tawaran dari Indigites ini. Indigites sudah berdiri cukup lama sepertinya, tapi baru mulai mengadakan Indigites Hack. Jadi mereka punya acara hackathon juga, hackathon global tahunan gitu, yang dimulai kalau saya tidak salah ingat sejak 2016. Nah, itu jadi Sabda dapat tawaran untuk gimana kalau misal Sabda punya kesempatan bikin hackathon di lokal, maksudnya di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kesempatan emas gitu, karena memang fokus Yayasan Lembaga Sabda itu kan untuk pelayanan digital, dan ini sudah jadi hatinya Sabda begitu untuk menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini kesempatan yang besar sekali, apalagi di masa-masa sekarang ini kan sepertinya mulai lesu gitu. Maksudnya kita pernah ada tadi Kak siapa tadi juga sharing ada hackathon Kristen dari
Imago, itu Hack 7 itu tahun 2017. Nah, sebelumnya juga ada Code for the Kingdom itu dari 2015, 16, 17. Tapi setahu saya setelah itu tahun 2018, 2019 itu mulai melesu begitu, Masnya. Jadi ini event yang bagus, ini satu kegiatan yang besar, punya dampak besar, tapi meredup gitu kan. Nah, ini jadi kesempatan Mas untuk Sabda itu. Jadi harapannya sih dengan membangkitkan kembali semangat untuk orang-orang muda khususnya dan juga para pegiat teknologi secara umum untuk kita bisa punya satu tempat untuk kita sama-sama memikirkan sesuatu, kita sama-sama menanggapi isu-isu tantangan yang sedang terjadi saat ini, juga mengembangkan teknologi, mengembangkan alat, mengembangkan media, proposal, apapun itu dalam hackathon untuk kita bisa pakai itu untuk memperluas kerajaan Allah gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus. Jadi inilah alasan kenapa Sabda merasa ini perlu untuk diadakan. Jadi harapannya nanti juga akan ada proyek-proyek yang cemerlang, walaupun mungkin nggak jadi secara final ya, maksudnya mungkin prototipe atau hanya sekedar ide untuk masa depan. Mungkin saat ini teknologinya belum memungkinkan seperti itu, tapi ini bisa jadi ajang untuk kita bisa bekerja sama dengan orang Kristen di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia untuk kita sama-sama menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Nanti info lebih lanjut bisa dikunjungi di situs codeforgod.org, dan kita juga nanti akan ada sesi diskusi, barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari yang sudah disampaikan. Nah, nanti kita bisa saling ngobrol lagi. Itu. Oke, thank you Adi untuk sharingnya gitu ya. Nah, untuk Code for God yang tahun ini sendiri itu sebenarnya ada challenges-nya ya? Ya, apa tuh challenges-nya tuh? Challenges itu sebenarnya adalah sebuah tantangan. Jadi tiap hackathon itu kayak punya tantangan utamanya gitu. Nah, kebetulan di Code for God ini sudah ada dua tantangan. Yang pertama itu tantangan terkait dengan biblika gitu. Bagaimana caranya kita mempelajari Alkitab, atau bagaimana cara kita menjangkau jiwa-jiwa dengan Alkitab, tapi itu bisa juga dibuat kayak semacam aplikasi-aplikasi itu. Nah, yang kedua adalah tantangannya terkait dengan hybrid gitu. Hybrid dalam artian bahwa bagaimana cara kita menolong gereja gitu, karena kan saat ini kan masih pandemi gitu, nggak mungkin kita berkumpul gitu. Meskipun berkumpul kan harus jaga jarak. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana ide-ide kita terkait dengan gereja agar tetap berjalan baik offline maupun online. Jadi kayak menggabungkan teknologi jadi menggabungkan online dengan offline gitu sih. Jadi ada dua tantangan utama untuk Code for God tahun ini gitu sih. Oh, itu challenges ya. Iya. Oke, selain itu apa lagi nih yang kita perlu tahu tentang hackathon yang Code for God ini? Oke. Selain ada challenges, juga ada track gitu, atau bisa dibilang jalur. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan share screen dulu biar ada gambaran gitu. Oke, nah ini jalur itu maksudnya adalah opsi untuk peserta gitu memilih sesuai dengan passion atau sesuai dengan talenta atau kemampuannya gitu. Ada beberapa jalur yang emang sudah kita siapkan gitu. Yang pertama itu adalah Codeton. Nah, Codeton itu yang di bawah itu adalah hasil akhirnya atau harapan outputnya gitu. Harapan dari output yang jalur Codeton itu adalah sebuah hasil jadi atau software, atau bisa juga dalam bentuk prototype gitu. Yang kedua adalah Ideathon. Ideathon itu jadi jalur khusus untuk yang diharapkan outputnya itu adalah beberapa ide-ide kreatif gitu. Jadi nggak harus hasil jadi atau software gitu. Bisa berupa proposal atau ide-ide, pokoknya ide kreatif itu yang nanti akan bisa dikembangkan juga. Dan yang terakhir jalurnya adalah Mediathon. Mediathon itu jadi harapannya adalah gimana cara kita untuk bisa menggabungkan beberapa media gitu, biar nanti mereka bersinergi gitu. Ya mungkin penjelasan saya dari 3 track ini sih. Oke deh.
Jadi ada codeathon, ideathon, mediathon gitu ya. Ya. Jadi kalau aku bisa coding, aku bisa dong ikut yang tracknya codeathon itu ya. Ya, kalau codeathon emang ditujukan untuk para programmer ataupun developer. Nah, sedangkan untuk ideathon ditujukan untuk orang-orang yang mungkin belum bisa teknis, tapi mereka itu kayak semacam tertarik gitu dengan teknologi. Nah, mereka tuh bisa ikut jalur ini. Dan Nah, mereka untuk biasanya punya ide-ide cemerlang ya, gitu ya. Oke, iya jadi benar ya gitu. Maksudnya kita bisa ikut kalau misalnya merasa pengalaman kita itu lebih ke media, udah ada jalur yang disediakan gitu ya, yang tadi Mediathon. Kalau misalnya kita bisa coding, ya ada jalurnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, banyak orang, banyak jalur. Jadi pasti kita bisa melayani gitu ya di dunia di apa namanya pelayanan digital ini. Nah, kalau aku mau ikut gimana nih caranya? Siapa nih yang mau jelasin? Ya, aku share screen aja ya, langsung ya. Oke. Bisa lihat ya. Oke, nah ini aku share yang apa namanya schedule dan registrasi sih. Jadi how to join Code for God atau Hackathon Code for God Indonesia 2020 sih. Ya langsung aja. Nah, ini ada schedule-nya. Kita buka registrasi sejak tanggal 1 kemarin, 1 September, dan sampai 30 September. Nah, close-nya itu tanggal 1 Oktober. Kenapa kita close di 1 Oktober? Karena di tanggal 2-nya, tanggal 2 sampai 8 ada pre-hack. Jadi di pre-hack ini, kalau yang belum tahu sih, nanti ada team formation, ada pitching projects, ada ya kayak kenal-kenalan gitu, dan sebagainya. Nah, itu dilakukan di pre-hack atau preparation-nya. Nah, setelah pre-hack, pastinya masuk ke hack-nya ya, ke hack day atau hackathon day. Nah, itu akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Oktober. Nah, itu bisa teman-teman catat. Kalau misalnya bisa di screenshot, silakan di screenshot sih. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk registrasinya. Yang pertama, kunjungi situsnya di codeforgod.org. Lalu di situ kan nanti ada beberapa button tuh. Nah, klik di registrasi peserta, di button registrasi peserta, lalu nanti kita akan diarahkan ke form. Lalu akan fill out the registration form, lalu klik submit. Nah, setelah diisi lalu kita submit atau kita kumpulkan, nah itu nanti akan menunggu respon dari admin Code for God. Ya. Nah, terms and condition-nya, syarat utamanya takut akan Tuhan, pasti. Lalu yang kedua, passionate dengan IT atau digital atau media, lalu juga literate juga dengan IT atau digital atau media. Jadi teman-teman yang punya passion, punya atau punya pengalaman lah menggeluti di 3 bidang ini, atau tadi yang disebutkan ada idea juga, itu bisa join kita di hackathon ini. Dan kita juga punya sosial media, jadi nanti ikutin terus update dari Hackathon Code for God itu di beberapa sosial media ini. Di Instagramnya ada di Code for God, lalu di Facebooknya juga ada We Code for God, lalu di Twitter juga Code for God. Atau kalau mau hubungi kami lewat WA, ada hotline di nomor WA 0812 2667 4667. Ya, itu sih. Oke. Oh ya, sip. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bergabung, silakan kunjungi aja situsnya. Di situ info-info terbaru, info-info yang terkini itu sudah akan ada gitu ya. Dan kami akan selalu memperbaruinya. Kalau misalnya ada info-info yang perlu teman-teman tahu, pasti kami akan bagikan gitu. Nah, tapi saya mau tanya gitu ya, kenapa nih kalau aku misalnya harus ikut ini gitu, kenapa nih? Kira-kira Odi bisa jelasin nggak? Yo, Mas. Ya. Kenapa ya? Kenapa harus ikut gabung? Iya. Aku coba lihat mungkin aku share satu perspektif dari skala global dulu gitu. Maksudnya ya kita tahu sekarang kita lagi pandemi dan ada banyak hal gitu kan. Nah, tapi coba kita mikir panggilan orang Kristen gitu. Panggilan orang Kristen secara umum itu kan kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Kristus kepada dunia gitu kan. Maksudnya caranya bagaimana? Nah, itu aku pikir cara yang cukup praktis untuk dilakukan adalah kita lihat
isu atau tantangan apa yang sedang terjadi sekarang ini gitu kan. Dan cara kita bikin dampak ya kita harus menanggapi isu-isu itu gitu kan. Dan sekarang kalau misal kita lihat teknologi itu kita banyak dimampukan dengan teknologi ya, maksudnya yang tadinya kita nggak bisa karena ada teknologi sekarang kita bisa, dan ada banyak hal yang kita perlu pikirkan ulang karena ada teknologi, termasuk kalau misal mau ngomongin yang tinggi-tinggi yang ngomong tentang misi gitu kan, misi amanat agung dan sebagainya. Tapi coba mulai dengan yang sederhana. Itu secara global gitu. Coba mulai dari yang sederhana. Kita hidup dengan teknologi, aku yakin juga banyak orang yang cinta teknologi gitu kan. Cinta teknologi dalam artian ya suka, kalau programmer suka coding barangkali, atau sekedar suka main game, atau apapun, suka bikin desain ya kan, multimedia dan sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau kecintaan kita terhadap teknologi itu kita gabungkan dengan kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, hal luar biasa apa yang bisa terjadi itu kemungkinannya begitu luas gitu kan. Kita bisa ketemu orang-orang dari bukan hanya lokasi tempat kita. Kalau misal kita lihat hackathon yang tradisional, yang semua harus kumpul ke satu tempat, onsite, ya. Yang di onsite, itu kan kadang kita masih ketemu orang yang kurang lebih sama gitu. Tapi ketika kita melakukan hackathon virtual, kita benar-benar bisa ketemu orang dari segala tempat, dari segala background gitu. Dan di situ kita juga bisa mikir tantangan apa yang kita bisa tanggapi bersama gitu. Teknologi apa yang bisa kita kembangkan untuk menanggapi tantangan itu, untuk yaitu memberi dampak bagi kerajaan Allah gitu. Dan itu possibility-nya tuh begitu luas gitu. Nah, aku pikir sih mungkin nanti aku lihat juga ada beberapa teman di sini yang aku tahu pernah ikut hackathon, mungkin juga bisa sharing pengalaman pribadi. Tapi aku sendiri aku belum pernah ikut hackathon, dan aku sangat antusias gitu untuk tahu apa yang nanti akan terjadi dalam acara ini, apa yang bisa aku sumbangsihkan gitu, apa yang bisa aku kontribusikan. Dan aku yakin pasti teman-teman juga masa nggak mau sih menyumbangkan sesuatu untuk kita sama-sama gitu loh. Kita bagian dari komunitas yang lebih besar. Kita bukan hanya bukan hanya orang Kristen di tempat kita sendiri, tapi kita orang Kristen secara global, kita satu tubuh Kristus gitu. Dan itu ini kesempatan yang semoga kedepannya pasti ada lagi, tapi kapan lagi kita mulai kalau bukan dari sekarang. Jadi itu sih untuk mendorong semangat untuk bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi di acaranya, dan kita pasti bisa mikir hal-hal luar biasa lainnya. Itu sih. Iya.